Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, kembali pada pertemuan kali ini kita lanjutkan rutinitas kita sebagaimana setiap bulannya, yang seharusnya di pekan pertama, namun karena ada halangan, maka pada kesempatan kali ini ya barulah kita pertemukan oleh Allah Azza wa Jalla, di mana setiap bulannya kita membahas kitab fikih yang ringkas berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i, yaitu kitab Al-Ghayah wa Taqrib karya Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih masyhur dengan nama Matan Abi Syuja. Dan sebagaimana pembahasan kita jemaah sekalian, sebelum pembahasan kurban, ya, karena pertemuan yang terakhir adalah pembahasan tentang kurban, mengingat saat itu kita akan memasuki Idul Adha, maka kita khususkan kalau tidak salah 2 kali pertemuan, ya, 2 kali pertemuan tentang Idul Kurban. Maka kita kembali kepada pembahasan kita sebelumnya, masih tentang kitabus shalah, kitab salat. Namun kita sudah sampai pada bab arkanis shalah, bab tentang rukun-rukun salat. Dan pembahasan kita pada rukun-rukun salat jamaah sekalian sudah ada beberapa pembahasan yang telah kita selesaikan secara umum, ya, rukun-rukun salat sebagaimana yang disebutkan oleh penulis ada 18 rukun dalam kitabnya Matan Abi Syuja ini. Dan kita sudah sampai kalau tidak salah pertemuan yang terakhir kita membahas tentang sujud, ya, tentang sujud. Sujud adalah rukun yang ke-9. Rukun yang ke-9 dalam kitab ini. Kita lanjutkan jamaah sekalian rukun yang berikutnya, rukun yang ke-10. Rukun yang ke-10 disebutkan adalah wat-tuma'ninatu fihi. Saya kira ini sebetulnya rangkaian dari sujud, di mana seorang ketika sujud, di antara syarat sujud adalah tuma'ninah. Maka tidak sah jamaah sekalian sujudnya seorang yang tidak tuma'ninah, sekedar, ya, sujud kemudian naik lagi tanpa tuma'ninah, ini tidak sah sujudnya. Sujudnya tidak sah, tidak sah salatnya, ya. Maka dalam sujud jamaah sekalian perlu kita ketahui, sujud ini sebagaimana pembahasan kita ada beberapa syarat. Kalau tidak salah ada 9 syarat disebutkan, ya. Ada 9 syarat, dan tuma'ninah yang dijadikan rukun tersendiri oleh Abu Syuja, sebetulnya dia adalah syarat di dalam sujud itu sendiri. Nah,
Kemudian rukun yang ke-11 adalah al-julusu baina as-sajadatain. Duduk di antara dua sujud. Artinya ketika kita sebelum sujud lagi, itu yang kita maksud. Duduk di antara dua sujud. Nah, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qarib, beliau mengatakan wal hadiya asyar, rukun yang ke-11 al-julusu bainas sajadatain, duduk di antara dua sujud. Fi kulli raka'atin, setiap rakaat. Ya. Sawa'un shalla qa'iman, baik seseorang itu salat dalam keadaan berdiri, au qa'idan, atau dalam keadaan duduk, au muttaji'an, atau dalam keadaan berbaring. Semua posisi ini jamaah sekalian tetap ada. Cuman disesuaikan dengan kemampuan orang itu. Kalau dia berdiri, salatnya berdiri, berarti normal. Artinya dia bisa duduk. Ya, ketika bangkit dari sujud dia bisa duduk. Begitu juga kalau misalnya dia tidak mampu berdiri, dia salatnya dari awal adalah duduk, maka ya pasti dia bisa melakukan posisi ini. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau dia berbaring? Kalau orang berbaring jemaah sekalian, dia tidak bisa berdiri, dia tidak bisa duduk, maka dia berbaring. Nah, ketika dia berbaring, paling tidak ya posisi ini ada dalam rangkaian salatnya. Yang jelasnya posisi ini bisa dia lakukan berbeda dengan posisi yang lainnya. Misalnya dia berbaring, ya, dia misalnya bisa ruku cuma mengangkat kepalanya sedikit, sujudnya dia terlalu angkat, ya, maka posisi bangkit dari sujudnya ini paling tidak dia agak naik daripada sujudnya. Jangan sampai bengkokan kepalanya itu sama dengan sujudnya. Maka itu kita maksud. Artinya dalam rangkaian salatnya tetap harus ada posisi ini. Nah, kata Ibnu Qasim Al-Ghazi, wa aqalluhu, dan minimalnya duduk ini jamaah sekalian adalah sukunun ba'da harakati a'dha'ihi, adalah duduk di antara dua sujud, ya, dan diam setelah bergeraknya anggota-anggota badannya. Itu minimalnya gerakan ini. Artinya kita bangkit dari sujud, naik, diam sedikit, lurus, itu minimalnya. Kemudian sujud lagi, itu minimalnya, ya. Dan yang sempurnanya jemaah sekalian, sempurnanya adalah wa akmaluhu az-ziyadatu ala dzalika. Dan yang sempurnanya adalah menambah dari sekedar minimal dengan cara apa? Biddu'a al-waridu biddu'a il-waridi fihi, dengan cara membaca doa yang warid, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam mazhab Syafi'i, doa saat duduk di antara dua sujud itu adalah sunnah. Yang rukun adalah gerakannya. Dan kita sudah singgung jamaah sekalian bahwa yang mempengaruhi salat itu sah atau tidak, yang menjadi tolak ukur sah salatnya atau tidak adalah rukun-rukun. Adapun sunnah-sunnah, dia tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya salat. Dia kaitannya dengan sempurna tidaknya pahala. Jadi seorang yang ketika salat dia bangkit dari sujudnya, kemudian duduk sejenak tanpa membaca apapun, kemudian dia sujud lagi, sah salatnya apa tidak? Jawabannya sah. Tanpa bacaan apapun, ya. Karena kita katakan bacaan tadi adalah hukumnya sunnah dalam mazhab Syafi'i. Nah, falau lam yajlis bainas sajadataini, seandainya dia tidak duduk di antara dua sujud, bal shara ilal julusi aqrab lam yasih,
bahkan posisinya hanya lebih dekat pada posisi duduk, maka duduk yang ia lakukan tidak sah. Ya, maksudnya aja mas sekalian, dia tidak tumaninah. Dia ya dari sujud naik, tidak, ya dia cuma naik begini langsung sujud lagi. Dia tidak tumaninah. Maka jemaah sekalian, ini tidak sah. Ya. Duduk antara dua sujudnya tidak sah, dan jika ini tidak sah karena dia adalah rukun, maka salatnya tidak sah. Nah, kalau kita lihat buku-buku mazhab Syafi'i yang lainnya, jemaah sekalian, pada posisi ini rukun yang ke-11 ini harus terpenuhi di dalamnya 6 rukun. Kalau kita mau total semuanya ya, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam rukun yang ke-11 ini, yaitu yang pertama adalah an yasihha ma qablahu. Artinya jemaah sekalian, posisi gerakan-gerakan sebelumnya harus sah. Sujudnya harus sah, mulai dari berdiri ya, pokoknya dari awal. Berdirinya sah, rukunya sah, i'tidalnya sah, sujudnya sah. Kalau semuanya sah, maka ya berikutnya, gerakan berikutnya adalah sah. Kapan misalnya sujudnya yang dia lakukan sebelumnya ya, rukun sebelumnya, ternyata ada syarat yang tidak terpenuhi, artinya sujudnya itu tidak sah. Misalnya dia sujud, kakinya tidak rapat, kakinya diangkat dua-dua, tidak rapat ketika sujud, maka salah satu syarat dalam rukun sujud tidak terpenuhi. Kalau begitu sujudnya tidak sah. Kapan dia pindah ke rukun berikutnya, yaitu bangkit dari ruku, maka semua setelah sujud itu dikatakan tidak sah. Semuanya tidak sah karena ya rukun pertama yaitu sujudnya tidak sah, maka semua rangkaian rukun yang dilakukan setelahnya itu tidak sah semuanya. Ya. Makanya ketika kita melakukan satu rukun harus benar-benar terpenuhi syarat-syaratnya, ya, sehingga dia dikatakan sah dan pindah ke rukun yang berikutnya. Ya. Nah, sekarang jamaah sekalian, karena sujud kita sudah bahas, sekarang pindah ke rukun ini, al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, harus terpenuhi di dalamnya 6 syarat. Syarat yang pertama adalah ayyasihha ma qablahu. Semua rukun-rukun sebelumnya harus sah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Jangan sampai tujuannya bangkit dari sujud karena hal lainnya. Misalnya jemaah sekalian, seorang sujud kemudian lewat di bawah ya badannya itu ada ular yang lewat, ular kecil. Dia kaget, akhirnya dia bangkit dari sujudnya. Maka kita katakan dia bangkit bukan karena dia mau duduk untuk ya duduk di antara dua sujud, tapi dia bangkit karena ketakutan ular. Maka kita katakan bangkitnya ini tidak dikatakan bangkit untuk ya bangkit untuk duduk di antara dua sujud. Maka jika dia lakukan seperti ini, dia harus ya sujud kembali dan benar-benar mengangkat badannya untuk duduk di antara dua sujud. Makanya itu syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Jangan sampai tujuannya naik itu adalah selain untuk melakukan gerakan itu. Dan sebetulnya syarat ini itu ada pada rukun-rukun sebelumnya. Kita sebutkan dulu jemaah sekalian, misalnya untuk sujud harus terpenuhi syarat ini juga. Misalnya ada orang yang berdiri, i'tidal, sudah bangkit dari ruku, i'tidal. Kemudian ada yang mendorong dari belakang, akhirnya dia jatuh di bawah dan dia anggap itulah sujudnya, maka tidak sah. Dia harus bangkit lagi dan benar-benar sujud dengan niat sujud. Ya, jadi kalau dia cuma jatuhnya karena dia sujudnya karena jatuh ke bawah, bukan karena ya memang ingin sujud, maka ini tidak sah, dikatakan sujudnya itu tidak terpenuhi syaratnya. Maka begitu juga dengan gerakan ini. Itu yang kedua, syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairahu. Dan syarat yang ketiga adalah an yatma'inna fihi. Dia tumaninah di dalamnya. Ini kita sudah sebutkan tadi. Bahkan dia masuk dalam rukun yang ke-12 ya. Kalau di dalam matan Abi Syuja dia masukkan pada rukun yang ke-12, karena matan Abi Syuja dia sampai rinci ya setiap
gerakan itu satu rukun. Tapi kalau dalam buku-buku mazhab Syafi'i yang lainnya, tumakninah semua dilebur dalam satu rukun, menjadi syarat rukun-rukun. Nah, itu syarat yang ketiga, ayat ma'inna fihi, dia tumakninah di dalam duduk tersebut. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat adalah antakunat tumakninatu yakinan. Dia tumakninahnya itu yakin. Artinya tidak ragu-ragu. Kapan dia ragu-ragu? Jamaah sekalian, misalnya dia tadi sudah bangkit, kemudian sujud lagi, dan dia ragu-ragu, saya tadi tumakninah apa belum ya? Maka ini jamaah sekalian, dia harus bangkit lagi, memperbaiki duduknya, dia perbaiki wudunya. Ya. Ini syarat yang keempat. Jadi tumakninahnya itu benar-benar yakin, jangan sekedar perkiraan atau keraguan. Dia harus yakin bahwa tadi saya duduk sebelum sujud benar-benar tumakninah. Makanya jamaah sekalian, ya paling tidak kita membaca doa. Kalau kita membaca doa pada saat itu, berarti kita sudah yakin bahwa kita tumakninah. Itu maksudnya. Antakunat tumakninatu yakinan. Kemudian syarat yang kelima, an yastawiya jalisan. Dia benar-benar duduknya itu lurus, ya. Jangan jamaah sekalian dia bangkit dari sujud belum sempat lurus, ya. Dia mungkin bangkit tapi bengkok, artinya masih belum lurus. Dia masih bengkok begini. Dalam keadaan bengkok itu, dia berhenti di situ. Dia luruskan badannya. Tentunya ini kita berbicara ketika seorang itu normal. Ketika tidak normal, ya apa boleh buat? Kalau memang misalnya badannya itu bungkuk, tidak bisa lurus, ya kita katakan sampai di situ saja. Tapi kalau misalnya dia mampu lurus, ya, dan dia tidak sakit, sehat, kemudian dia sengaja bengkokkan badannya seperti ini, dia tidak lurus dalam keadaan duduk seperti ini, maka syarat duduknya tidak sah, ya, tidak terpenuhi. Maka begitu juga gerakan ini tidak terpenuhi syaratnya dan tidak sah, ya. Makanya di sini katakan fala yakfi idza kana munhaniyan, tidak cukup hanya sekedar bungkuk, harus benar-benar lurus duduknya. Ketika dia normal, tidak sakit, ya, tidak ada uzur yang lainnya. Baik, itu syarat yang kelima dalam rukun ini. Syarat yang keenam, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fihi wa qadri aqallit tasyahhudi. Jangan sampai ketika dia duduk itu, jamaah sekalian, duduk di antara dua sujud, dia duduk lama dan lamanya lebih lama daripada bacaan semestinya. Iya. Bacaan semestinya mungkin ya memakan waktu tidak begitu lama, tapi dia duduknya itu lama. Bahkan mungkin orang kira ya orang ini tasyahud. Maka kalau sudah tasyahud lama seperti ini, duduknya lama, lebih daripada kadar bacaan yang semestinya, maka kita katakan ya syaratnya tidak terpenuhi dan tidak sah. Syaratnya tidak. Kenapa jemaah sekalian? Karena rukun ini ruknun qasirah. Dia adalah rukun qasir. Dia adalah rukun yang pendek, maka tidak bisa dijadikan lama. Begitu juga dengan i'tidal. I'tidal jemaah sekalian dia rukun pendek. Beda dengan sujud. Sujud rukun yang bisa kita lama. Kenapa? Karena memang kita disyariatkan di dalamnya untuk memperpanjang doa. Mungkin lebih daripada doa yang semestinya. Kita mau datangkan doa untuk diri kita, untuk keluarga kita dan seterusnya, boleh dalam sujud. Tapi dalam posisi ini, karena dia adalah ruknun qasir, dia adalah rukun yang pendek, maka tidak boleh kita panjangkan daripada yang semestinya. Itu ya syarat yang ke-6. Ya. Dan panjang yang semestinya yang kita maksud adalah batasannya adalah melebihi bacaan yang semestinya dengan bacaan orang yang normal. Karena bacaan orang ada yang cepat, ada yang pendek, ya, bacaan normal. Kita baca normal, ya, itulah lama duduknya kita sujud. Jangan sampai melebihi daripada itu. Baik.
wa qadri aqalli tasyahud, atau selama panjangnya atau kadar tasyahud yang minimal. Nanti kita bahas ya mas sekalian. Tasyahud ada minimalnya, ada maksimalnya. Minimalnya ada rentan waktu tertentu yang kita gunakan untuk membaca tasyahud yang minimal ini. Nah, kalau kita gunakan duduk di antara dua sujud ini dan lamanya kita duduk melebihi lamanya kita membaca tasyahud yang minimal, maka ya kita katakan syaratnya tidak terpenuhi. Makanya di sini kita katakan jangan sampai dia lama duduk melebihi bacaan yang semestinya digerakan itu, atau ya kadar minimalnya tasyahud. Itu bahasanya di sini ya, saya artikan. Baik. Itu jamaah sekalian rukun yang kalau dalam matan Nabi Suja rukun yang ke-11 sekaligus 12 dengan tumaninahnya. Baik. Rukun yang ke-13 jamaah sekalian dalam matan Nabi Suja adalah al-julusu al-akhiru. Rukun salat yang ke-13 adalah duduk yang terakhir. Ya, artinya jamaah sekalian kalau kita sudah posisinya duduk di antara dua sujud, ya, kemudian kita sujud lagi, ya sujud kan sudah kita bahas. Kemudian sudah itu berdiri bangkit, ya bangkit juga sudah kita bahas secara umum rukun tentang berdiri. Kemudian ruku, i'tidal sudah. Nah, sekarang rukun yang berikutnya adalah al-julusul akhir, artinya duduk yang paling terakhir saat kita tasyahud. Itu jamaah sekalian adalah termasuk rukun, ya, duduk terakhir itu. Nah, sebetulnya jamaah sekalian kalau dalam buku-buku Syafi'i yang lainnya, mazhab Syafi'i yang lainnya, dia dibahasakan langsung saja at-tasyahud al-akhir. Ini yang dijadikan rukun, sedangkan duduknya ini dia dijadikan syarat nanti, syarat dalam rukun ini. Atau langsung saja saya sebutkan jamaah sekalian. Rukun ini adalah rukun at-tasyahud al-akhir. Tasyahud akhir ini jamaah sekalian, kenapa disebutkan tasyahud? Karena di dalam pergerakan ini kita membaca dua kalimat syahadat, makanya disebutkan at-tasyahud. Nah, sedangkan dalam rukun ini jamaah sekalian harus terpenuhi 9 syarat supaya rukun ini dikatakan sah. Harus terpenuhi 9 syarat. Syarat yang pertama adalah sama yang kita sebutkan tadi, an yasihha ma qablahu. Rukun-rukun sebelumnya harus sah semuanya. Kapan tidak sah rukun yang sebelumnya, maka dia juga tidak sah walaupun kita ya lakukan dengan cara yang benar. Tapi karena rukun sebelumnya itu tidak sah, maka ya semua yang setelahnya adalah tidak sah. Maka bagaimana caranya jemaah sekalian kalau misalnya rukun sebelumnya tidak sah, ya kita harus kembali mengulangi gerakan itu. Misalnya salah satu rukunnya yang tidak sah adalah rukuk. Kemudian sekarang kita posisinya adalah sujud. Ketika sujud kita ingat, oh tadi saya rukuk saya itu ternyata tidak tumakninah, hilang satu syarat dalam rukuk. Maka jamaah sekalian, kita harus kembali pada posisi itu. Walaupun kita sujud langsung berdiri dan langsung rukuk, benarkan rukuk dengan semestinya, terpenuhi semua syaratnya, baru lakukan yang setelahnya. I'tidal, ya, jangan kembali sujud lagi, tidak. Tapi dia kembali ke rukuk dan melakukan dengan tertib, yaitu kembali i'tidal, i'tidal dengan syaratnya yang sempurna, kemudian sujud dan seterusnya, baru dikatakan sah. Nah, jadi itu syarat yang pertama dalam tasyahud akhir adalah rukun-rukun sebelumnya itu sah semua. Syarat yang kedua, an yakuna bil arabiyyah. Dalam bacaan tasyahud ini harus dalam berbahasa Arab. Harus dalam berbahasa Arab. Apa bacaannya nanti kita sebutkan. Jelasnya dia berbahasa Arab.
Tapi kalau misalnya orang itu baru masuk Islam dan waktu sholat sudah mau habis, dia masuk Islamnya jam 2 siang, maka wajib baginya sholat zuhur. Dia sudah belajar, dia berusaha menghafal tasyahud, belum selesai juga, dia sempat hafal. Sekarang mau azan asar, maka dia sholat sebagaimana apa adanya, ya. Termasuk ini rukun ini terpaksa dia terjemahkan. Fa in ajaza anhu tarjama aqallahu. Kalau memang dia tidak bisa menghafalkan dan waktu salat sudah mau keluar, maka dia terjemahkan. Dia terjemahkan dengan bahasanya, ya. Tapi tasyahud jamaah sekalian ada dua kita sebutkan, ada minimalnya, ada maksimalnya. Yang mana dia terjemahkan? Apakah maksimalnya atau minimalnya? Minimalnya. Yang bacaan minimalnya itu yang dia terjemahkan. Makanya disebutkan an yakuna bil arabiyah, dia harus berbahasa Arab. Fa in ajaza, jika tidak mampu, tarjama aqallahu, maka dia terjemahkan saja yang kadar minimalnya, ya. Tapi sebetulnya banyak cara jemaah sekalian. Caranya seperti, ya, ada orang yang mentalkin di sebelahnya, mengajarkan bacaan-bacaannya, atau dia tulis di depannya, terpaksa dia baca saja. Ya, itu boleh. Baik, syarat yang ketiga, mura'atu hurufihi. Huruf-hurufnya harus terjaga. Jangan sampai dalam tasyahud akhir ini kita salah baca, karena dia adalah rukun qauli, rukun yang kita baca. Karena rukun ada beberapa. Ada rukun qalbi, ada rukun yang ada dalam hati. Misalnya apa? Rukun dalam hati misalnya niat. Ada rukun fi'li, rukun yang gerakan, sifatnya gerakan. Misalnya ya ruku, i'tidal, sujud, ini semua gerakan. Ada rukun qauli, rukun yang diucapkan. Seperti apa? Seperti Al-Fatihah, ya, atau sebelumnya takbiratul ihram, Allahu akbar. Itu semua diucapkan. Nah, semua rukun qauli jemaah sekalian harus dibaca dan dijaga huruf-hurufnya. Jangan ada satu huruf pun yang hilang. Ya. Mura'atu hurufihi, dijaga huruf-hurufnya. Rukun syarat yang keempat untuk rukun ini adalah mura'atu tasydidatihi. Tasydid-tasydidnya di dalam tasyahud ini ada beberapa jemaah sekalian. Kalau yang sempurnanya, bacaan tasyahud yang sempurna itu ada 21 tasydid di dalamnya. Kalau bacaan minimalnya ada 16 tasydid di dalamnya. Coba betapa detailnya para ulama, sampai tasydid pun dihitung di dalam bacaan. Ya. Karena di dalam tasyahud kan ada as-sholawatu. Makanya jangan dibaca as-sholawatu. Harus diperjelas as-sholawatu, at-thayyibatu. Itu namanya tasydid. At-thayyibatu, jangan at-thayyibatu. Ya, assalamu. Harus assalamu. Itu zaman sekalian bacaan-bacaan. Nah, itu namanya tasdidat. Makanya harus dibaca dengan benar. Baik. Yang kelima, syarat yang kelima untuk rukun ini adamul lahni al-mukhil bil makna. Jangan sampai salah baca. Beda jamaah sekalian, ini dengan syarat ketiga dan keempat, ya. Kalau syarat ketiga artinya kita datangkan semua hurufnya. Syarat keempat adalah menjaga tasdid-tasdidnya. Sekarang ini menjaga bacaannya. Jangan yang kasrah kita jadikan fathah, yang dhammah kita jadikan kasrah. Itu maksudnya, ya. Karena bisa merubah maknanya, Baik. Syarat yang ke berapa sekarang? Keenam. Syarat yang keenam, an ya'tiya bihi qaidan. Artinya semua bacaan tasyahud dia harus baca dalam keadaan duduk. Dia sudah memang dalam keadaan duduk baru dia baca. Jangan dia perpindahan dari sujud, dia baca memang kemudian dia lurus. Nah, ini jamaah sekalian tidak sah.
sama dengan syarat takbiratul ihram yang pernah kita sebutkan, ya, bahwa seorang yang takbiratul ihram untuk jamaah yang masbuk, yang mendapati imam sudah sujud atau mendapati imam sudah ruku misalnya, ketika dia bertakbiratul ihram, syarat takbiratul ihram itu harus dibaca dalam keadaan berdiri. Jangan sampai karena dia mau sekedar mengejar imam dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku misalnya, kemudian dia membaca takbiratul ihramnya itu ketika ingin sujud. Dia sudah posisinya tunduk mau sujud, dia katakan Allahu Akbar, langsung sujud, ya. Maka kita katakan takbiratul ihram Anda itu tidak sah, karena syarat takbiratul ihram adalah benar-benar dibaca dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar, selesai ya. Itu baru kita bergerak kalau mau kalau mau langsung ke gerakan imam yang lagi ruku atau yang lagi sujud. Itu maksudnya. Maka begitu juga dengan rukun ini. Jangan kita baca dalam keadaan posisi perpindahan sujud ke duduk. Harus pastikan Anda benar-benar duduk baru baca. Ya. Baik, itu syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, an yusmi'a nafsahu al-qiraah. Ketika dia membaca, dan ini semua syarat rukun qauli. Syarat rukun qauli jamaah sekalian adalah salah satunya ketika kita membaca, minimalnya kita sendiri dengar bacaan itu. Jangan cuma dibaca mulut terkunci, diam, dibaca dalam hati. Ini bukan membaca namanya. Semua rukun qauli harus ya terpenuhi dua hal. Mulut qomat kamit, dan ada suara yang jika kita dalam keadaan sendiri, bukan dalam keadaan ribut, bukan dalam keadaan bising, kita bisa mendengarkan ya suara kita itu. Itu kadar minimal daripada namanya bacaan sir. Jadi salah jamaah sekalian kalau kita mau artikan sir itu baca dalam hati, itu salah. Sir itu tetap membaca, cuman bedanya dengan jahar. Jahar didengarkan orang lain, sir kita sendiri yang mendengar. Itu bedanya. Ya. Jadi semua rukun qauli mulai dari takbiratul ihram, ya, kemudian al-Fatihah kalau kita sholat dalam keadaan sir, zuhur, asar, ya. Jangan kita baca al-Fatihah cuma diam saja kemudian baca dalam hati. Tidak. Kita jamaah sekalian, kita paling tidak terpenuhi dua syarat tadi. Mulut qomat kamit dan ada suara yang jika kita dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tidak bising, itu terdengar oleh telinga kita. Itu kadar minimal bacaan sir. Baik. Berapa menit lagi Isya? 6 menit. Nah, ini sudah syarat yang berapa tadi? Syarat yang ke-7. Baik, sisa 2. Syarat yang berikutnya adalah at-tartib. Harus tertib jamaah sekalian. Tertib bacaan, jangan sampai dibolak-balik bacaannya nanti. Kemudian yang ke-9 adalah al-muwalah. Al-muwalah ini artinya continue. Jangan berhenti lama, ya, kemudian baru dia lanjut lagi. Harus dia ya berkesinambungan. Nah, sekarang jamaah sekalian kita sebutkan, kita tadi sebutkan ada namanya tasyahud minimal, ada namanya tasyahud maksimal. Apa minimalnya tasyahud jamaah sekalian? Coba dengarkan. Tasyahud minimal adalah at-tahiyatu lillah, at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu jamaah sekalian kadar minimalnya. Atau bisa kita juga pakai wa anna muhammadan abduhu wa rasul, boleh juga. Itu minimalnya. Kemudian maksimalnya jamaah sekalian apa? At-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillahi, assalamu dan seterusnya. Jadi bedanya jemaah sekalian antara
kadar bacaan tasyahud akhir minimal dengan maksimal bedanya cuma ya tambahan 3 itu. Tambahan apa? Al-mubarakatu, as-salawatu, at-thayyibatu. Itu 3. Kalau minimalnya itu tidak diucapkan, itu minimal ya. Kalau maksimalnya dia didatangkan. Itu bedanya. Kemudian bedanya yang lain adalah tadi kita sebutkan salamun alaika. Kalau sempurnanya assalamu alaika. Itu saja. Artinya dia tidak pakai alif lam ya. Jadi itu jamaah sekalian berkenaan dengan tasyahud ini. Ada minimalnya, ada maksimalnya. Artinya kalau kita datang dengan minimal itu sah. Tapi kalau kita mau lebih afdolnya, kita datang dengan maksimalnya. Nah, kurang dari minimal tidak sah. Kurang dari minimal tidak sah. Makanya hafalkan baik-baik jemaah sekalian, ya kadar minimalnya. Paling tidak kita punya tasyahud sah sehingga salat kita sah. Baik. Karena waktu jemaah sekalian sudah mau masuk, ya kemudian ada beberapa rukun lagi, mungkin kita tangguhkan saja, ya. Karena kalau kita bahas tidak selesai juga. Maka mungkin kita gunakan sisa waktu ini untuk tanya jawab saja. Ya, mungkin di antara jamaah ada yang punya pertanyaan, maka kami persilahkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi disinggung masalah salat bagi orang yang sakit atau sementara berbaring. Iya, berbaring. Ya, jadi kalau salatnya itu menghadap kemana kalau orang berbaring? Baik. Dilihat kondisinya. Kalau dia misalnya tidak bisa berbaring di atas kanannya, asalnya berbaring jamaah sekalian dia berbaring di atas kanannya, kemudian menghadap ke kiblat. Itu asalnya. Kalau tidak bisa, baru ya dia ke kiri, kemudian menghadap ke kiblat wajahnya. Kalau tidak bisa, terpaksa berbaring ke atas, kemudian dia ambil bantal dan dia ya sedikit angkat kepalanya dan menghadap ke kiblat. Jadi seperti itu. Karena situasi kadang-kadang kamar Ustaz, tidak semua rumah atau kamar dia harus menghadap ke kiblat. Ada yang kalanya berbaring menghadap ke sana atau berbaring menghadap ke sini. Iya. Jadi saya bertanyakan. Artinya menghadap kiblatnya. Menghadap kiblat jamaah sekalian adalah syarat sahnya solat. Dia sama dengan rukun, sesuatu yang wajib didatangkan. Cuman bedanya rukun itu di dalam solat, sedangkan menghadap kiblat itu adalah syarat dan dia harus terpenuhi sebelum kita solat. Dan solat yang tidak didatangkan syarat sahnya, tidak terpenuhi syarat sahnya, begitu juga dengan rukunnya, maka menurut kesepakatan ulama, bukan mazhab Syafi'i saja, tidak sah solatnya. Kalau dia solat wajib. Kalau dia solat sunnah tidak mesti terpenuhi syarat sah. Ya, seorang itu tidak menghadap kiblat, solat sunnah tidak menghadap kiblat, sah solatnya. Tapi solat wajib Bapak tidak terpenuhi, tidak sah maksud saya menurut semua ulama. Tapi jadi caranya ya, apa susahnya kita rubah kalau memang kamarnya itu atau ranjangnya, sekira ranjangnya saja yang kita rubah, bukan kamarnya, ya. Ranjangnya saja kita geser, ya. Atau posisi kita, mungkin ranjangnya lebar. Kalau rumah sakit saya kira bisa kita sesuaikan, ya. Kita sesuaikan posisi ranjangnya, kita geser sedikit, insya Allah bisa, ya. Insya Allah bisa. Dan kata para ulama, kalau memang dia tidak bisa didatangkan syarat itu, maka dia sholat dan nanti kalau dia sembuh dia ulangi sholatnya. Tidak sah karena dia tidak terpenuhi syarat sahnya sholat. Iya. Jadi seperti itu. Jadi selama sakit dia hitung berapa lama dia sholatnya tidak menghadap kiblat dan dia ganti dalam keadaan sehat. Iya. Seandainya ada pendapat yang membolehkan saya sebutkan. Tapi ya karena tidak ada, maka saya tidak berani mendatangkan pendapat yang baru. Ya. Sudah masuk di? Ya, sekira cukup jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Cukupkan sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.